Bang Jajang Nurjaman, saya Rohman dari Loji Astis. Ingin tanya beberapa hal nih Bang, soal temuan CBA perihal adanya dugaan penyimpangan anggaran di Kementerian BUMN terkait proyek pengadaan housekeeping, pengemudi dan juga keamanan di lingkungan Kementerian BUMN. Pertanyaan pertama nih Bang, ada sekitar 70 miliaran something dari proyek pengadaan 2021 sampai 2023. Ini saya merujuk pada pemberitaan yang ada di media massa ya. Itu merujuk kepada dua perusahaan ya, PT Usaha bla 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 dengan PT Graha Permata. Nah, di mana Bang letak dugaan penyimpangan anggaran dari lingkungan Kementerian BUMN ini yang dananya dari anggaran APBN ini? Ya, pertama kita lihat dari perencanaan ya, penetapan pagu dan HPS yang dilakukan oleh Kementerian BUMN. Biasanya kan kalau dalam proyek-proyek itu di perencanaan dulu tuh. Nah, kita perhatikan di penetapan pagu dan HPS yang dilakukan oleh Kementerian BUMN, ada kejanggalan di sana. Misalnya kita bandingkan dari tahun ke tahun. Itu kenaikan pagu yang dilakukan oleh Kementerian BUMN itu enggak logis. Misalnya ada kenaikan di atas miliaran, 1 miliar gitu, tahun 2018, bahkan kita hitungnya di tahun 2018 sampai 2023. Misalnya di tahun 2018 itu pagu yang ditetapkan sekitar 17,4 miliar. Nah, kalau kita bandingkan dengan tahun 2019 itu angkanya nggak beda jauh, bahkan ada penurunan di sekitar 17,2 miliar. Jadi kan untuk biaya jasa housekeeping, keamanan dan pengemudi, kebutuhan tiap tahunnya itu kenaikannya nggak bakal jomplang. Tapi ketika masuk ke tahun 2020, 21, 23 itu naiknya cukup fantastis. Misalnya di tahun 2019 ke 2021 itu kenaikannya sampai angka 4,6 miliar. Jadi perbandingannya di tahun 2019 itu sekitar 17,2 miliar, kemudian di tahun 2020 itu jadi 21,9 miliar sampai hampir 22 miliar. Nah, itu kejanggalan yang pertama kita lihat. Kemudian sebenarnya dari HPS juga nggak beda jauh. Dampaknya apa ketika pagu dan HPS yang tinggi itu sangat menguntungkan pihak swasta dalam tahapan penawaran. Sebenarnya ada yang aneh juga di sisi penetapan pagu. Kemudian kita lihat dari segi peserta. Dari peserta juga sangat sedikit yang ikut serta. Bahkan kalau kita lihat di tahun 2018 sama 19 itu tender housekeeping, keamanan dan pengemudi itu sempat berapa kali gagal. Kita nggak tahu apakah dalam perencanaan yang kurang matang gitu kan, atau mungkin tadi ada sesuatu gitu kan yang biasanya kita dalam temuan-temuan indikasi kejanggalan proyek itu tadi berarti ada kealotan ketika dalam proses tender, misalnya batal dan sebagainya. Walaupun di tahun-tahun selanjutnya normal. Cuma ketika di tahun 2020, 21, 23 itu nggak ada tender ulang. Cuma pagunya naik terus. Seperti itu dua kejanggalan ya dari segi peserta yang nggak normal gitu kan. Kemudian juga kan dalam tahapan lelang itu ada tahapan penawaran, khususnya penawaran harga. Di tahun 2018-19an bahkan ada beberapa tahun yang jumlah peserta yang masuk ke tahapan penawaran itu cuma ada yang 3 peserta, bahkan ada yang 2 peserta, tapi lelang tetap lanjut seperti itu. Bahkan harusnya kalau sesuai dengan aturan ketika cuma ada di bawah 3 peserta ya gitu kan, itu dimungkinkan untuk diulang karena tadi ada konsekuensi harganya bakal lebih tinggi gitu kan, minimal 3 lah supaya bisa dipilih dari 3 itu dari segi kualifikasi harga gitu kan dan kemampuan mana yang lebih bagus. Itu ya tadi dari segi pagu, kemudian juga pagu dan HPS nggak normal, kemudian juga otomatis ke harga juga nilai kontrak yang disepakati itu juga terus melonjak gitu kan, karena kan patokan dari penawaran itu ya dari HPS, harga perkiraan sendiri. Kita curiga bahwa dari pihak Kementerian BUMN dalam menetapkan pagu dan HPS mereka nggak serius, bahkan mungkin sengaja dinaikkan. Itu mungkin ada indikasi markup ya gitu ditinggikan. Kemudian kita lihat pemenangnya, Mas. Jadi ada satu perusahaan yang selalu memenangkan proyek sejenis ini,
proyek housekeeping, keamanan dan pengemudi ini. Siapa tuh Mas? Namanya itu PT Permata Geraha Nusantara. Iya. Kemarin kita sudah sebutkan. Jadi PT Permata Geraha Nusantara itu memenangkan 4 kali Di tahun? di tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022. Di 2023 perusahaan lain yang menang. Cuma 2 perusahaan berturut-turut 2 kali menang aja udah aneh sebenarnya. Kenapa tuh? Ini sampai karena tadi ya harusnya proyek seperti ini tadi dilelang umum kan, kemudian juga kemungkinannya itu persaingannya ketat gitu kan, tidak mungkin dikuasai oleh satu pihak ini saja. Dan satu lagi, mungkin yang informasi terbaru ya, PT Permata Geraha Nusantara ini adalah anak usaha dari PT PGN, betul. Dan kalau kita lihat kualifikasinya, itu kualifikasinya sebenarnya nggak masuk ke jasa keamanan. Oh, dilihat dari apanya Mas? Kita lihat bisa dilihat di KLBI-nya? Jenis ini ya, kualifikasi perusahaannya ya, nanti di LPJK itu biasanya ada. Kita sudah cek ya, jadi ada 3 kualifikasi. Nggak ada itu jasa, kebanyakan itu konstruksi terkait dengan tadi jasa terkait dengan bangunan dan sebagainya. Kalau jasa keamanan terus juga untuk pengemudi itu nggak masuk, nggak ada itu untuk penjaga, itu kan jasa ya, nggak ada. Housekeeping, pengemudi sama keamanan itu tidak masuk kualifikasi PT Permata itu? Iya, tidak. Kita lihat kalau kualifikasi itu kan kalau tidak salah kualifikasinya M1 itu nanti bisa dicek itu terkait dengan konstruksi dan sebagainya ya. Tadi mungkin perbaikan bangunan, bangun lift dan sebagainya. Kalau ini kan jasa, jadi bukan untuk terkait bangunan dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat misalnya di alasan-alasan kenapa perusahaan lain kalah gitu kan, tadi seolah-olah perusahaan ini sudah yang menang ya, PT Permata Geraha Nusantara itu seperti perusahaan yang memang di bidang jasa ini gitu. Tapi pada kenyataannya ternyata kualifikasinya nggak ada di jasa keamanan, tapi di konstruksi gitu, seperti itu. Ini aja udah menyalahi aturan. Nah, kira-kira dari nilai pagu dan HPS untuk proyek yang dimenangkan oleh PT Permata Geraha Nusantara ini Bang, kan ini kan menang beruntun nih. Iya. Dan disebut oleh CBA sebagai perusahaan favorit yang dimenangkan oleh Kementerian BUMN. Menurut Abang, apa yang Abang ketahui nih soal dibalik menangnya PT tersebut dalam sejumlah proyek yang dimenangkan ini? Iya. Kalau kita lihat bagaimana latar belakang perusahaannya ya, itu anak usaha BUMN, terus juga proyek di BUMN, itu udah jelas gitu ngarahnya gitu. Bahkan mungkin ketika menang di tahun 2019 gitu kan, biasanya kan udah ada kedekatan gitu kan. Nah, itu memang harus ditindaklanjuti lagi. Celah masuknya tadi dari segi kualifikasi, karena kita cek memang kualifikasinya di konstruksi gitu kan, bukan di jasa. Itu saja sudah aneh. Bahkan tadi dari segi ketidakwajaran pagu dan HPS saja udah ini. Jadi dari PPK Pokja ULP-nya ya yang menyusun anggarannya gitu kan, itu harus bisa menjelaskan bagaimana sih penyusunannya, kenapa itu dimenangkan gitu kan. Bahkan kalau kita lihat kan ini proyek yang setiap tahun ada. Walaupun kita cek itu baru ada di 2018, mungkin di tahun sebelumnya ada ya, cuma nggak di satu paketin. Ini kan 3 jenis ya, jadi housekeeping, pengemudi gitu kan, terus juga keamanan gitu kan. Jadi nilai proyeknya juga di atas 20 miliar gitu kan, cukup besar. Apakah ini digabungin kayak gimana gitu kan, dan akhirnya menguntungkan satu perusahaan tersebut. Nah, kita nggak tahu seperti itu, dan itu perlu ditindaklanjutin sama aparat penegak hukum gitu untuk mengetahui. Bang Jajang melihat nggak sih ini ada konflik kepentingan antara PT Permata Geraha Nusantara ini dengan misalnya Kementerian BUMN selaku pihak yang mengadakan tender? Ada nggak sih konflik kepentingan sehingga memang ini bisa dimenangkan beberapa kali? Kemungkinan potensi itu sangat besar. Saya tadi kalau kita lihat misalnya di tahun 2018 pemenangnya bukan PT Geraha ini ya, Permata ini. Ada perusahaan lain namanya itu Propices kalau tidak salah ya. Dan kemudian kalau kita cek lagi, perusahaan yang menang di 2018 ini sebenarnya jadi peserta. Kemudian kalah ya sama PT Geraha. Alasannya dikalahkannya tadi karena
tidak memiliki kualifikasi, bahasa sederhananya seperti itu. Kan aneh, perusahaan yang memenangkan sebelumnya kemudian ikut serta dikatakan tidak memenuhi kualifikasi gitu kan, gagal di teknis lah. Nah ini juga kan ketika masuk nih ya, perusahaan yang notabene kita lihat latar belakangnya anak anak perusahaan BUMN gitu kan, dan ternyata memenangkan dan mungkin tidak masalah kalau 1 kali gitu kan, ini 4 kali gitu, ini sudah indikasi kuat. Dan apalagi kalau bukan konflik kepentingan seperti itu, nggak mungkin kan satu perusahaan. Dan ini juga nggak sehat juga di bidang persaingan usaha gitu kan, karena idealnya kayak tadi proyek-proyek pemerintah gitu kan, lebih bagus itu tadi dijalankan secara adil supaya semua perusahaan itu bisa ikut serta dan menikmati APBN gitu kan. Kalau ini cuma dinikmati satu pihak dan satu pihak yang ternyata dalam satu kelompok gitu kan, dari segi ekonomi juga nanti bakal berdampak tidak baik seperti itu. Bukan cuma indikasi tadi ya, penyalahgunaan wewenang, terus juga konflik kepentingan, korupsi gitu kan. Ada dampak lainnya seperti itu. Tadi Abang review lagi ke pembicaraan kita di awal bahwa memang dugaan penyimpangan anggaran itu tadi satu soal apa, Bang? Satu itu Pagu, HPS, nah, kemudian juga tadi pemenang ya tentu diangkat kali ya PT. Enggak, maksudnya dari CBA analisis adanya dugaan penyimpangan itu berdasarkan satu dilihatnya dari tadi Pagu, HPS, lalu dari Pagu, HPS yang kemudian itu ya. Iya, terus juga dari sebenarnya ini masih terlanjut atau review atau? Iya, masih. Iya, tadi dari Pagu, dari HPS, terus juga ada kenaikan yang tidak wajar, kemudian juga dari pemenangnya, kemudian juga dari nilai kontrak ya yang disepakati antara Kementerian BUMN dengan pemenang gitu kan. Kalau kita bandingkan kan ada beberapa tahun gitu kan yang perusahaan yang menawarkan harganya menurut kita wajar lah, walaupun sebenarnya dari Pagu juga sudah nggak ini ya gitu kan, harga terendah gitu kan, itu juga sudah jadi indikasi. Jadi ada pemborosan anggaran juga dari sana. Kemudian juga dari segi kualifikasi itu yang paling fatal menurut kita ya, yang cukup fatal juga. Itu bukan perusahaan yang harusnya menjalankan di bidang jasa keamanan pengemudi dan housekeeping ya. Dan itu yang disebut oleh CBA sebagai dugaan penyimpangan ya? Betul, dugaan penyimpangannya seperti itu. Kalau menurut Abang kira-kira dari pihak BUMN siapa yang bermainnya? Masalahnya kan di proyek-proyek yang di Kementerian BUMN itu kalau kita lihat ya nggak seperti di kementerian lainnya. Agak sulit, itu agak tertutup ya. Ya jelas ini di bawah tanggung jawab tadi Pokja ULP-nya ya, saya tidak sebut nama ya, karena biasanya setiap tender itu ada Pokja ULP-nya, PPK dan sebagainya. Ya, PPK. Cuma kalau kita lihat satuan kerjanya itu atas nama Badan Usaha Milik Negara seperti itu. Jadi itu juga dari segi transparansi sebenarnya tertutup gitu kan. Misalnya dan itu juga sangat riskan untuk dimainkan kayak tadi. Jadi proyek-proyek yang sebenarnya nilainya puluhan miliar tapi satuan kerjanya nggak jelas seperti itu. Ini di dirjen mana sih atau apa gitu kan. Tapi kalau kita cek nih satuan kerjanya ya namanya BUMN seperti itu. Tapi jelas biasanya ada Pokja ULP dan itu bisa ditelusuri ya nanti sama OPH ya kalau seperti itu. Nah, beralih ke pertanyaan selanjutnya nih Bang, kira-kira menurut Abang ada nggak sih kong-kali-kong antara sesama penyedia perusahaan ini dalam pengadaan proyek ini, ada nggak kira-kira? Misalnya PT Graha dengan siapa gitu kan, sehingga memang seolah-olah dalam tanda kutip ada arisan pemenang tender gitu, jadi yang menang itu aja. Betul. Kalau dari kita melihat kasus-kasus lainnya ya, kemungkinan permainan kayak tadi udah ada di swasta juga dimainin gitu kan, di Pokja ULP juga dimainin, ya itu biasanya seperti itu. Bahkan mungkin ada yang lebih parah, cuma nama doang yang masuk gitu kan. Di proyek housekeeping ini ada juga indikasinya. Pertama kita bisa lihat dari pesertanya yang sangat sedikit. Di tahun 2018 sampai 2019 itu di atas bahkan 40 lebih gitu kan, sampai 50 gitu kan. Cuma makin kesini itu makin sedikit gitu kan pesertanya ya. Ini peserta yang ikut doang atau yang mengajukan penawaran, Bang? Ikut peserta yang ikut secara keseluruhan. Oh, di luar dari penawaran. Betul. Bahkan yang ikut penawaran gitu kan tadi dalam beberapa tahun ya? Iya, bahkan ada yang 2 tadi kita ada yang 3, ada yang 2 gitu kan. Ada juga yang banyak seperti itu. Ada sih indikasi seperti kemungkinan ya kayak tadi misalnya udah main mata ya. Dari mana? Juga tadi dari tingginya Pagu dan HPS itu. Maksudnya Bang? Dari tingginya Pagu dan HPS itu sebenarnya kan
misalnya kalau memang dalam satu kasus korupsi gitu kan, bagaimana sih caranya supaya bagi-baginya jelas gitu kan? Oke. Ya sudah, Iya. korbannya aja pagunya tinggiin gitu kan. Dan mungkin yang di real digunakan itu paling cuma berapa persen seperti itu, Oke. sisanya untuk tadi mengamankan. Itu sudah wajar ya, tapi itu harus dibuktikan. Jadi kita nggak ini juga sih, nggak sampai sedalam itu ya, sampai antar swasta kerjasama ya. Kita cuma lihat dari tadi Ya, kalau data-data yang ada aja. Kalau pagunya kan terakhir di 2023 yang menangnya PT siapa namanya, PT Usaha Gedung Mandiri ini. Ya, usaha gedung mandiri. Itu kan pagunya sekitar 26 M. 26,6 miliar. Ya, terus digabung terus di tahun sebelumnya di tahun 2021 Ya. itu 25 M Iya, yang 25. pemenangnya si Graha Permata itu. Graha Dan ya, Nusantara. di tahun sebelumnya juga itu sekitar 24 M, nanti sekitar selisih 1 M lagi. Jadi dari 2021 ke 2023 cuma selisih 2 M. Apakah memang dengan kondisi kenaikan hampir sekitar 2 M itu menjadi indikasi kejanggalan bahwa memang ada permainan pagu agar nanti ujung-ujung bagi-bagi kue nih antara penyedia dan juga BUMN? Ya, kalau kita lihat dari sana sih tadi, makanya Oke. kan kita mempertanyakan kenapa pagunya bisa sampai tinggi ya. Bahkan kalau kita lihat dari standar harga pasar misalnya, walaupun kita nggak tahu ya, karena memang kita coba cek di rancangan umum penganggarannya ya, nggak dijelasin tuh berapa kebutuhannya, itu kita agak kesulitan juga. Ya. Tapi kita lihat dari penawar terendah saja. Penawar terendah itu misalnya di tahun 2018 itu ada yang berani menawarkan sekitar 14,3 miliar untuk proyek itu. Sangat-sangat rendah ya. Rendah sekali gitu kan. Jadi ada perusahaan yang berani menawarkan sekitar 14,3 miliar. Tapi di tahun 2023 nih nilai proyeknya sekitar 24,3 miliar. Iya. Jadi sangat tidak wajar gitu kan. Oke. Tadi kenaikan mungkin ratusan juta masih wajar lah, tadi bagaimana ada harga yang tinggi dan sebagainya ya, dampak Mengingat fiskal dan sebagainya gitu kan. Iya. Wajar. Inflasi. Tapi kalau sampai miliaran itu udah di luar kewajaran kalau Oke. menurut kita seperti itu. Ini Untuk apa? Ya itu mungkin nanti harus ditindaklanjutin seperti itu. di statement Bang Ucap kemarin bahwa memang Erick Thohir ditunjuk untuk didesak ya untuk KPK memeriksa beliau. Kenapa harus Erick Thohir? Apakah memang melihat ada indikasi ke arah sana atau gimana? Iya, karena kalau dari sudut pandang anggaran, beliau ya sebagai tadi penanggung jawab anggaran gitu kan, Penanggung PA anggaran. ya, otomatis Erick Thohir juga. Di sisi lain kalau dalam proyek ini satuan kerjanya jelas BUMN gitu kan. Dan kemudian ini proyek yang dijalankan setiap tahun gitu kan, dan memang berarti kan masa sih Erick Thohir nggak tahu gitu kan proyek yang di sisi lain itu tanggung jawab dia sebagai kementerian. Harusnya ada evaluasi ya, bagaimana, jangankan yang proyeknya puluhan miliar gitu kan, yang besar gitu, yang kecil aja harus terus diawasin seperti itu. Jadi ini sebagai evaluasi juga, bahkan bukan cuma dipanggil periksa gitu kan, harusnya dari pihak Pak Jokowi juga dievaluasi nih, kenapa bisa sampai ada pemborosan anggaran seperti itu. Dan memang Erick Thohir bertanggung jawab, walaupun nanti dari sudut pandang hukum gitu kan, proyek ini gitu kan, apakah nanti Erick Thohir juga terlibat atau apa gitu kan, nanti tinggal dibuktikan. Ini ada 2 pertanyaan terakhir Bang. Pertama yang soal pemenang di tahun 2023 nih atas nama PT Usaha Gedung Mandiri. Itu kan dibilang menguntungkan swasta nih, karena memang Pagu dan HPS-nya di tahun 2023 itu cukup besar gitu ya. Nah itu apa yang janggal nih Bang dari penetapan nilai Pagu dan HPS itu? Apakah memang tadi yang disebut ingin bagi-bagi kue Iya. nanti di akhir atau gimana? Kalau kita lihat HPS-nya aja, perbandingan antara dalam waktu 5 tahun ya, kenaikannya sampai 10,9 miliar, hampir 11 miliar. 2018? Iya, enggak, di antara 2023 dengan di 2018 ya, 2018 ya, itu sudah nggak masuk akal seperti itu. Jadi yang pertama masalahnya satu perusahaan yang menang terus, dan yang terakhir walaupun dari segi penawaran nggak ada masalah ya, cuma dari Pagu dan HPS udah jelas terlalu tinggi. Jadi berapapun nilainya kan
nilai kontrak yang disepakati sekitar 24,3 miliar ya, dari Pagu itu 26 ya, kan 24 itu udah tinggi banget gitu kan. Dari tadi kita kira-kira nilai proyek itu sekitar ya mungkin 16 miliar gitu kan, itu kan jauh juga gitu kan kayak tadi. Jadi Pagu yang tinggi artinya ya menguntungkan pihak swasta, siapapun yang menang itu pasti untung gitu kan. Untungnya gimana tuh Bang? Nilainya terlalu tinggi kayak tadi. Nilai proyek itu harusnya mungkin tadi bisa dilihat dari bagaimana standar harga pasarnya berapa sih gitu kan. Dan bahkan kalau dalam proyek konstruksi itu kan biasanya ada proyek konsultasi. Jadi dia yang nanti yang ngawasin, terus juga yang nentuin harganya detail gitu kan. Kalau di sini nggak ada itu. Melibatkan tadi ya proyek konsultasi ya, yang pengawasan ya. Di sini juga tadi, makanya rawan banget dalam penentuan biaya dan sebagainya itu. Kemungkinannya bahasa kita sederhananya serampangan gitu kan, asal-asalan tulis gitu kan. Dan selisih juga dari selisih Pagu sama HPS. Jadi dengan kata lain Abang mau bilang nilai Pagu dan HPS yang besar di tahun 2023 itu sebenarnya realisasi anggaran nanti untuk penggarapan proyek itu nggak sebesar itu. Betul. Sisanya jadi lahan bacakan dugaannya. Tadi yang disepakati kan sekitar 24 ya, kayak tadi. Walaupun mungkin antara Pagu itu kelihatannya ya, itu juga bahkan kesannya manipulatif juga. Yang kita catat garis bawah itu ada selisih yang terlalu tipis antara Pagu dan HPS. Pagunya itu sekitar 26,6 miliar. Sama HPS juga 26,6 miliar gitu kan. Itu janggal nggak tuh? Sangat janggal. Kenapa janggal Bang? Pertama, ini proyek ini tahun 2023. Harusnya dari pihak Kementerian BUMN sudah tahu nilai proyek yang paling efisien itu berapa sih gitu kan. Belajar dari tahun-tahun sebelumnya seperti itu gitu kan. Tadi mempertimbangkan inflasi, terus juga penawar terendah juga itu harus dipertimbangkan gitu kan. Kemampuan perusahaan gitu kan. Ini ngabisinnya berapa gitu kan. Cuma justru naik terus gitu kan, naiknya bahkan nggak masuk akal seperti itu. Dan itu untuk apa? Makanya tadi ada faktor lain kita duga seperti itu. Emang kalau nilai Pagu dan HPS itu tipis, itu ada indikasi permainan di sana? Betul, salah satu ada indikasi. Harusnya idealnya gimana Bang? Ya beda. Idealnya beda, harus beda, memang harus beda. Terlalu jauh juga nggak logis. Misalnya terlalu murah 80% itu nggak logis juga kayak tadi misalnya. Ilustrasi berapa Bang? Misalnya dalam konteks 2023 kan 2023 kan sekitar 26 ya nilai Pagunya, dan HPS-nya 26,6, nilai Pagunya 26,62. Ini yang idealnya berapa emang? Kalau kita ngitung itu kenaikan itu masih wajar, itu ratusan juta. Dan sampai 2023 itu mungkin yang tadinya di 2018 sekitar 14,4 ya, 17,4 ya. Kemungkinan ya masih di belasan miliar gitu kan, di angka 18 miliar sekian gitu kan. Ini udah 23 itu jauh banget makanya. Tadi kenaikannya ratusan juta kalau perhitungan kita ya. Detailnya kita nggak nyampain. Terakhir nih Bang, untuk penegasan juga, kira-kira ada nggak sih Bang kong kali dalam proyek pengadaan ini Bang dari tahun 2018 sampai tahun 2023? Indikasinya kemungkinan tadi ada permainan ya, tadi favorit gitu kan. Kita sih menduga bahwa proses lelang ini cuma formalitas doang kayak tadi. Sebenarnya udah ditentuin nih gitu siapa yang menang ya kayak tadi. Kita duganya ya. Kita harap itu nanti ditelusurin ya seperti itu. Kalau dari polanya pemenangnya itu terus gitu kan, terus juga Pagunya nggak wajar gitu kan, pesertanya sedikit gitu kan. Terus juga dari segi pola dipaketin nih, digabungin gitu kan, nilainya gede gitu kan. Itu kita mencurigai proses tendernya itu sebenarnya nggak benar nih. Terus juga dari segi satu lagi yang mungkin tadi lupa ya, kita menduga ada permainan di persyaratan sih gitu kan. Mungkin ada satu dua atau beberapa perusahaan yang benar-benar serius gitu kan, cuma digugurkan karena tadi permainan persyaratan. Kayak contohnya kenapa sih perusahaan Permata itu yang menang 4 kali, padahal ketika kita lihat kualifikasinya itu dikonstruksi gitu kan. Itu kan kemungkinan dimainkan di salah satu persyaratan tender. Itu biasanya dimainkan di sana gitu kan. Jadi khusus nih ngarahin yang memungkinkan si Permata itu bakal menang misalnya. Siap. Sementara itu kali Bang. Iya, kurang lebih.